Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kita akan membahas tema menarik hari ini terkait dengan marak PHK. Kementerian Tenaga Kerja perkuat program JKP. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, tren peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi belakangan ini membuat Kementerian Ketenagakerjaan bersiap mengantisipasi adanya lonjakan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, Kemenaker siap memberikan manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tren terjadinya beberapa pemutusan hubungan kerja belakangan ini tentu membuat pekerja yang terdampak cukup kelimpungan untuk melanjutkan kehidupannya. Namun, bagi pekerja yang telah ikut program BPJS Ketenagakerjaan mungkin bisa sedikit lega. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program jaminan kehilangan pekerjaan yang memang dikhususkan untuk peserta yang terkena PHK. Pemerintah siap memberikan manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan pun juga tengah mengantisipasi adanya lonjakan klaim JKP. Adapun pemberian manfaat JKP tersebut berasal dari subsidi pemerintah sebesar 0,22% dan rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 0,1%. Dan memang peserta tidak dibebankan iuran tambahan. Adapun secara total sampai dengan bulan Agustus 2022, jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan manfaat uang tunai dari program JKP mencapai 3.648 orang dengan nominal manfaat 13,9 miliar rupiah. Jika dilihat secara bulanan, Agustus menjadi yang tertinggi untuk jumlah tenaga kerja yang mengajukan klaim, yaitu mencapai 828 tenaga kerja dengan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekitar 3,77 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, marak pemutusan hubungan kerja, pemerintah antisipasi lonjakan jaminan kehilangan pekerjaan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dita Indasari. Beliau adalah staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Dita. Halo, selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, sehat semua ya? Baik, Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga, Ibu Dita. Ya, langsung saja Bu, diupdate bagaimana kondisi dari ketenagakerjaan di Indonesia begitu. Karena belakangan ini marak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Silakan. Iya, memang kita kan sudah melewati masa pandemi, tapi memang belum sepenuhnya rebound ya, seperti sebelum pandemi. Meskipun sudah banyak sektor-sektor yang tumbuh sangat positif sekarang ini kalau kita lihat data dari BKPM dan Kementerian Perindustrian. Nah, sedikit gambaran umum dari situasi ketenagakerjaan kita, itu ada 135,61 juta orang yang bekerja, yang saat ini bekerja. Dari yang tidak bekerja, pengangguran total, ya, pengangguran terbuka, itu jumlahnya 8,4 juta atau sekitar 5,83%. Nah, jadi penganggurannya itu yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan 8,4 juta atau 5,83%. Nah, yang perlu juga disampaikan adalah bahwa dari yang bekerja tadi 135 juta itu 38%-nya lulusan SD ke bawah, lulus SD atau tidak lulus SD. Kemudian 18%-nya lulus SMP atau tidak lulus SMP. Kemudian 18,7% itu lulus SMA, 12,5% lulus SMK. Sementara yang S1, S2, S3 hanya 6,7%. Jadi di sini terlihat bahwa angkatan kerja kita yang pendidikannya SMA ke bawah, SMP ke bawah, itu mencapai 56%. Setengah dari angkatan kerja kita, setengah lebih, itu pendidikannya SMP ke bawah. Jadi memang sumber daya manusianya masih sangat rendah
untuk bisa berkompetisi dalam pasar global ya, ataupun pasar lokal. Itu gambaran secara umum situasi ketenagakerjaan saat ini. Baik, dengan dominasi tingkatan SMP ke bawah begitu, kalau kita lihat dari jenjang pendidikan begitu 56%. Lantas bagaimana dengan fenomena yang terjadi belakangan ini begitu? Anda katakan memang ini belum rebound, tapi apa yang tengah terjadi dengan pasar tenaga kerja di Indonesia? Iya, jadi yang menarik itu begini, Mas Pras. Justru lulusan SD SMP itu tingkat penganggurannya paling kecil. Oke. Jadi lulusan SD yang menganggur itu hanya 3%. Lulusan SMP yang menganggur itu hanya 5%. Sementara lulusan SMA yang menganggur itu 8,15%. Lulusan SMK yang menganggur 10%. Oke. Jadi SD SMP ini punya daya survival lebih besar, punya kemampuan untuk menerima pekerjaan apapun, tidak terlalu picky atau tidak terlalu memilih pekerjaan. Yang penting mereka kerja. Nah, itu membuat tingkat pengangguran ini lebih banyak didominasi oleh SMA, SMK, dan bahkan tingkat pengangguran di kalangan S1, S2, S3 lebih besar dari di kalangan SD, SMP. Jadi pengangguran intelektual ya, pengangguran yang orang berpendidikan, itu yang kita hadapi sekarang. Jadi yang pendidikannya rendah, gajinya rendah, kompetensinya rendah, tidak bisa naik menjadi lebih sejahtera, tapi yang pendidikannya tinggi nggak bisa dapat kerja. Itu problemnya yang kita hadapi. Ya itu dia, kalau kita lihat memang itu dari jenjang strata pekerjaan juga ya, di perkantoran begitu pada staf level-level bawah begitu memang jumlahnya lebih banyak, ke atas makin mengerucut begitu ya kalau kita lihat Ibu Dita. Iya, betul. Nah lantas bagaimana ini langkah yang akan ditempuh juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan begitu menyikapi kondisi yang ada, terutama mereka yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja. Manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan ini sudah seperti apa nanti yang sudah paling tidak sudah siap begitu untuk menerima kondisi ini? Iya, data yang kami terima per 25 September, jumlah PHK itu 3.321. Terbanyak itu di Kepulauan Riau, PHK itu terjadi di industri di Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Utara, serta di Bangka Belitung. Nah, kenapa jumlahnya 3.321? Yang kami prediksi sebetulnya sangat mungkin ini lebih ya. Karena memang banyak sekali proses PHK yang tidak dilapor juga ke kita. Misalnya kemarin kan terjadi banyak PHK startup ya. Startup. Ketika kita mengecek di Dinas Tenaga Kerja DKI, Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, ternyata jumlahnya tidak sebanyak itu, sangat kecil. Di bawah 10 yang dilaporkan. Sementara yang masuk ke kita misalnya dari Shopee itu 173, dari Zenius itu 200, dari Link aja 130, tapi itu tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Nah, karena PHK tidak selalu dilaporkan ke dinas, maka yang masuk ke pemerintah itu datanya 3.321 orang per September tanggal 25 kemarin. Apakah itu akan merugikan karyawan yang terkena PHK apabila perusahaan tidak melaporkan adanya PHK? Ya, wajib. PHK itu wajib dilaporkan. Pertama, supaya kita jadi tahu bagaimana situasi pasar kerja kita. Ada berapa orang yang kehilangan pekerjaan, harus diapakan yang kehilangan pekerjaan. Ya, harus disalurkan kemana. Kedua, juga sebagai report dari perusahaan bahwa mereka sudah memberikan haknya atau belum. Itu. Nah bagi mereka yang belum terdaftar begitu, dalam artian yang terkena PHK, Bu Dita, apakah mereka tidak bisa menerima manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan? Bisa. Jadi pekerja yang ter-PHK, meskipun perusahaan tidak report ke dinas, dia bisa mengakses langsung JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Dia bisa masuk ke www.siapkerja.go.id yang di mana ada program JKP ini, dia mendaftarkan diri, dia melampirkan bukti-bukti bahwa dia benar di PHK, surat PHK dan sebagainya. Kemudian nanti data-data dirinya, NPWP dan sebagainya itu akan diverifikasi oleh tim. Kalau memang dia eligible, pasca verifikasi dia akan menerima manfaat tunai yang pertama. Dengan banyaknya karyawan begitu atau pekerja yang di PHK, seberapa banyak juga ini kuota yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Bu Dita, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan besaran uang tunai dari jaminan kehilangan pekerjaan.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini merujuk pasal 21 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, di mana sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan sebesar 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Ini adalah besaran uang tunai JKP yang akan diterima oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan lihat dari jumlah tenaga kerja yang memanfaatkan program JKP ini per Agustus tahun ini ada 3.648 orang, nominal manfaat sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan selanjutnya jumlah tenaga kerja yang manfaatkan uang tunai dari program JKP, ini juga data per Agustus tahun ini, ada 828 orang dengan nominal manfaat 3,77 miliar rupiah. Dan bagaimana dana kelolaan dari program JKP per 31 Agustus 2022 ada 8,66 triliun rupiah. Dan jumlah ini naik sekitar 12,04% bila dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Berikutnya kita akan cermati angka PHK di Indonesia itu dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Itu dia, terbesar kita lihat di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 itu lonjakan hingga 3,6 juta angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, Ibu Dita, kita akan kembali bahas. Kalau kita lihat tadi berdasarkan data yang disampaikan, besaran dana tunai JKP yang diberikan ini saat ini apakah memang seperti itu, 45% dari upah 3 bulan pertama, kemudian berikutnya 25%? Jadi yang pekerja yang sudah menerima manfaat JKP itu ada kenaikan dari 3.640 yang didata itu. Oke. Sekarang per 3 hari yang lalu menjadi 3.725. 3.725, oke. Yang mendapatkan manfaat JKP. 45% di bulan pertama, 25% gaji dari upah di bulan ketiga, dan 15% di bulan ke-6. Baik, dengan kondisi yang ada begitu, bagaimana tadi? Apakah memang tidak ada batasan kuota? Jadi berapapun memang nanti karyawan begitu atau mantan karyawan yang bisa dikatakan begitu yang terkena PHK mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan itu langsung diterima? Iya, jadi memang kuota kita itu 750.000 orang. Karena kita kan berkaca dari pengalaman pandemi ya, 2020-2021. Dan program ini kan baru di launch Februari 2022 dengan asumsi pandemi masih ongoing ya, masih ada gitu ya. Jadi kita pakai angka 750.000. Karena jumlah PHK 2021 kan besar sekali, hampir 3 juta orang. Jadi 2022 kita pakai 750.000, tapi yang terpakai 6 bulan ini baru 3.725 orang dari kuota sistem. Ya, dari sisi mekanisme Anda katakan tadi tidak sulit begitu, tapi dari pencairan dananya sendiri butuh berapa lama ya, Bu Dita? Pencairan langsung, Mas. Jadi begitu dia mengisi data-data, lalu diverifikasi, memang betul dia eligible, artinya dia sudah ikut program BPJS 4 program selama 1 tahun, kemudian memang di PHK, memang korban PHK, maka manfaat itu bisa langsung cair saat itu juga, otomatis, untuk 3 bulan pertama yang 45%. Nah, bagaimana supaya yang manfaat bulan kedua yang 25% gaji bisa cair? Dia harus listing di pasar kerja. Jadi harus kelihatan usaha si anak, si korban PHK untuk cari kerja. Dia harus listing di pasar kerja, paling enggak dia mengajukan 5 lamaran per bulan. Selama 3 bulan itu ya. Bulan pertama, kedua, ketiga. Setelah dia menerima manfaat yang 45%. Nah, kalau dia tidak listing atau tidak ada kelihatan upayanya di dalam sistem mencari pekerjaan, berarti dia nggak eligible untuk manfaat kedua yang 25% gaji itu. Dan yang ketiga tentu, dia akan kehilangan itu. Jadi kita ingin juga lihat usaha si pekerja untuk mencari pekerjaan dalam sistem. Ini dalam sistem maksudnya apakah kita mengikuti bursa kerja yang melalui aplikasi atau bagaimana, Ibu Dita?
Iya, kan ada pasar kerja di Kemenaker, ada Oke. sistem yang terkoneksi dengan BPJS, dengan Kementerian Keuangan, ya, dengan industri, dengan wajib Oke. lapor, semuanya itu tercantum. Di situ ada daftar supply and demand. Jadi kebutuhan perusahaan, listing di situ, lalu ada demand, supply juga. Nah, si korban PHK setelah dia mendapatkan manfaat pertama, dia harus mencatatkan dirinya di situ, mencatatkan dirinya, kemudian melakukan apply ke beberapa perusahaan yang ada di situ, paling tidak 5 kali dalam sebulan selama 3 bulan. Kita Oke. ingin melihat kesungguhannya untuk mencari pekerjaan sebetulnya di situ. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi mekanisme dan persyaratan yang bisa untuk mendapatkan JKP sendiri itu apa saja, Bu? Ya, pertama jelas dia korban PHK yang dibuktikan dengan Mhm. surat pengakhiran termination, ya, pengakhiran Oke. kontrak atau pengakhiran hubungan kerja yang ditandatangani oleh pihak perusahaan, baik itu direksi atau HRD, ya, Human Resource Department. Kemudian yang kedua, dia sudah harus menjadi peserta BPJS selama minimal 1 tahun terakhir sebelum jadi PHK, 12 bulan berturut-turut dan nggak boleh nunggak iuran Oke. selama 12 bulan itu. Kemudian yang ketiga, dia harus ikut dalam 4 program. Sudah ikut dalam 4 program, jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, ya dia ketika ter-PHK, dia bisa secara mandiri mendaftarkan dirinya ke www.siapkerja.go.id, dia masuk ke laman JKP, kemudian membuat identitasnya, ya, menyampaikan identitasnya plus nomor kartu BPJS dan sebagainya, lalu kita bersama BPJS akan verifikasi. Oke, itu dia. Persyaratan yang mungkin harus disimak juga ini pemirsa bahwa bagi mereka yang berhak untuk bisa mendapatkan program JKP tadi harus beberapa poin tadi yang sudah disampaikan begitu ya dari jaminan kematian, kemudian tenaga kerja juga begitu ya, Ibu Dita ya. Iya, Tapi sejauh iya. ini kebanyakan mereka yang mendaftar JKP ini sudah memenuhi persyaratan tadi di awal. Yang 3.725 kan sudah mendapatkan manfaat. Paling besar itu manfaat yang didapatkan memang bulan pertama. Oke. Jadi untuk bulan pertama itu sekitar 40%. Nah, yang 40% yang 45% gaji itu paling banyak sudah diambil oleh korban PHK. Manfaat kedua dan ketiga itu masih banyak juga yang belum diambil. Mungkin karena kami berpositif tinggi, mereka sudah mendapatkan pekerjaan baru. Oke. Atau sudah alih profesi menjadi wirausaha. Oh, baik, Jadi yang paling banyak diambil ini masih manfaat yang pertama. Oke. Yang Nah, 45%. dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, adakah proses pendampingan begitu yang diberikan kepada mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, Bu Dita? Ya, jadi pertama di dalam urutan flow sistem JKP ini ada yang namanya konseling yang dilakukan oleh konselor yang bersertifikat, baik terutama yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan di Kemenaker. Jadi ketika si anak listing sebagai calon penerima JKP, diverifikasi, lalu dia menerima JKP bulan pertama, tahap pertama, maka dia bisa juga memanfaatkan jasa konselor untuk membantunya mencari pekerjaan dan mencari, kalau dia ini pelatihan, mencari kejuruan dan lembaga pelatihan yang dia bisa masuki untuk mengupgrade dirinya selama masa tunggu sebelum dapat pekerjaan. Jadi ada konselor di dalam seluruh sistem ini. Oke, dan itu secara online atau offline? Itu online, memang online. Jadi konsultasinya itu online, roomnya online. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai peluang diskusi begitu urun rembuk yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerjaan begitu ya, Ibu Dita, terhadap perusahaan-perusahaannya sendiri sejauh ini adakah peluang diskusi? Peluang diskusi? Iya, dalam artian bagaimana supaya perusahaan tidak melakukan PHK, adakah juga nanti mungkin iya. Jadi ketika para startup datang ke kantor kami, biasanya mereka datang inisiatif sendiri, kadang-kadang ada yang kami undang. Itu yang pertama kali kita tanya adalah kenapa Anda melakukan PHK? PHK itu kan langkah terakhir
Yes. Kalau bisa nggak PHK, ya jangan PHK. Apalah caranya? Apa upaya yang sudah Anda lakukan sebelum Anda mem-PHK orang? Nah, mereka sampaikan, terutama teman-teman di industri e-commerce ini, bahwa kami sudah melakukan berbagai upaya efisiensi. Pertama, misalnya untuk konteks e-commerce ya, mereka mengurangi free ongkir supaya tidak terlalu banyak cost yang keluar. Kemudian mereka mengurangi diskon produk dan sebagainya. Itu coba mereka lakukan dan bentuk efisiensi lain. Jadi kita ingin pastikan dulu bahwa PHK ini adalah last resort, jadi upaya terakhir. Nah, kita ingin tahu Anda sudah bikin upaya apa aja di sebelum ini. Gitu. Kalau memang masih ada celah yang belum mereka lakukan untuk efisiensi, kami biasanya dorong dulu lakukan itu sebelum Anda ambil keputusan PHK. Baik ya, berarti memang sudah ada komunikasi yang dijalin begitu ya dengan para pelaku usaha ya, menyikapi fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja saat Even ini. kalau pekerjanya nggak lapor ke kami pun, tapi ada berita di media, PHK startup itu beritanya cukup besar ya. Yes. Kita panggil mereka, kita panggil untuk konsultasi ya. Oke. Kita panggil. Nah, tantangannya sendiri Bu dalam menjalankan program JKP saat ini apa saja, nanti kita bahas kembali di segmen berikutnya berita. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, Ibu Dita, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai tantangan yang selama ini dihadapi dari Kemenaker sendiri begitu dalam menjalankan program JKP di tengah pemulihan ekonomi, tapi Anda katakan reboundnya masih memang butuh waktu lagi. Apa yang sedang disiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi? Iya, pertama sebenarnya JKP ini kan manfaatnya ada 3. 1 manfaat uang tunai, 2 manfaat akses ke pasar kerja supaya kita bantu dia cari pekerjaan baru by system. Yang 3 adalah manfaat pelatihan. Nah, teman-teman korban PHK ini masih tidak terlalu eager, tidak terlalu antusias memanfaatkan akses pelatihan. Nah, padahal kita berharap dalam masa tunggu 6 bulan mereka bisa mengupgrade dirinya dengan pelatihan itu supaya kalau mereka dapat kerjaan baru, mereka sudah certified. Nah, jadi yang memanfaatkan akses pelatihan baru 21 orang dari 3.725 itu. Wow. Baru 21 orang. Jadi setelah kita cek kenapa ini ya kita evaluasi kok cuma segini yang memanfaatkan. Ternyata sebabnya beragam. Yang pertama bisa jadi karena ini kan mereka bukan first jobber ya yang ikut serta dalam JKP ini. Mereka orang yang sudah kerja tapi di PHK. Jadi bisa saja mereka sudah punya skill. Ya sudah punya skill saya nggak butuh pelatihan lagi. Itu bisa yang pertama. Yang kedua juga bisa jadi karena tidak merasa bahwa sertifikat itu memang dibutuhkan untuk dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih gede. Atau yang ketiga memang bisa kalau yang agak di remote area atau yang jauh-jauh itu akses internetnya kurang bagus. Atau yang keempat males misalnya. Atau yang kelima pengen latihan tapi kejuruan yang disukai, yang dipassionin tidak tersedia. Gitu. Tidak mendapat informasi yang cukup tentang pilihan lembaga-lembaganya, lembaga pelatihannya. Jadi akhirnya cuma 21 yang ikut pelatihan. Nah ini yang kami kepingin dorong ya, lebih banyak lagi yang ikut pelatihan. Supaya kan uangnya ada, anggarannya ada. Iya. Jadi ikut aja gitu. Baik, dan itu lokasinya mungkin menjadi salah satu alasan tidak sih? Atau setiap kota ada? Mengingat tadi kan Anda sampaikan ada di Riau, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Bu Dita. Iya, pelatihannya kan ada yang pakai melalui online, ada juga yang hybrid, ya kan? Nah, bisa jadi faktor lokasi. Jadi mereka yang di Kepri atau di Sulut memang tidak menemukan pilihan pelatihan yang cocok, tempatnya, lokasinya yang cocok dengan keinginannya. Gitu. Itu bisa juga karena memang sebaran lembaga pelatihan itu tidak merata ya, baik jumlah maupun kejuruan. Memang nggak merata. Berarti sebenarnya sudah disiapkan begitu ya pendukung terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi belakangan ini. Tapi juga Kementerian Ketenagakerjaan memberikan satu bantalan berikutnya begitu. Ada BSU juga yang diberikan bagi pekerja. Ini seperti apa realisasinya dan efektivitasnya, Bu Dita? Iya, beda kalau pelatihan kurang semangat. Tapi kalau BSU
itu teman-teman pekerja semangat. Jadi Oke, bahkan kalau telat dikit itu marah, ya kan? Nah, baik. memang karena butuh ya, karena Oke. butuh banget. Nah, batch pertama sampai ketiga, sekarang Mhm. ini udah masuk batch keempat. Batch pertama sampai ketiga itu kita sudah salurkan hampir 7 triliun, ya. Sudah salurkan hampir 7 triliun, sorry, 7 juta orang dengan jumlah 4,2 triliun, 7 juta pekerja. Nah, batch keempat cair hari ini, kemarin dan hari ini sudah cair, batch keempat. Jumlahnya 1,2 juta sekian orang, batch keempat. Oke, 1,2 juta orang. Berarti memang ini cukup efektif ya di tengah kondisi kenaikan harga pangan dan beberapa komoditas lainnya yang dipicu dari kenaikan harga BBM begitu, Bu Rita? Sekarang uang seberapapun, Hmm, kalau teman-teman bisa dapat, itu berharga banget, sangat oke, berharga. Jadi apalagi ini 600.000 ya, yes. sekali transfer, itu bagi mereka sesuatu sangat. Baik, Ibu Rita, terakhir Bu, harapan Ibu bagaimana menyikapi kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini? Apa yang mungkin tips yang bisa Anda sampaikan juga nih kepada pemirsa? Silakan. Sebetulnya situasi kita tidak terlalu sangat buruk ya, tidak terlalu buruk ya, terlepas dari apapun berita-berita yang berkembang. Oke, Karena ada beberapa industri yang memang tumbuh positif, industri metal, produk-produk metal, elektronika, transportasi, itu tumbuh 6,5%. Baik yang foreign direct investment maupun domestic direct investment-nya itu sama-sama tumbuh. Dan serapan tenaga kerja baru itu mencapai 130.000 orang dari industri-industri yang tumbuh ini. Nah, jadi realisasi investasinya juga sudah jalan. Cuma memang karena residu dari dampak pandemi ini keras sekali ya, sampai 3 juta, 4 juta orang kehilangan pekerja, sehingga mau rebound, mau bangkit lagi memang tidak secepat yang diharapkan orang. Lalu ada situasi global yang juga yang seharusnya kita bisa lari 50 kilo, baik. jadinya cuma 30 km per jam. Iya, Jadi menurut saya tantangan bagi pemerintah adalah bahwa ya pertama menjelaskan kepada publik bahwa situasi kita memang tidak ideal, tapi juga tidak separah yang terjadi di Inggris misalnya, di Belanda misalnya ada krisis energi, kelangkaan listrik, kelangkaan gas. Di kita alhamdulillah itu tidak terjadi, iya, iya. walaupun harganya memang naik. Nah, yang penting kan tersedia. Soal harga nanti tinggal kita bagaimana mengontrol supaya tidak naik terlalu tinggi. Oke, Nah, itu juga kita minta pemerintah daerah agar betul-betul kerjasama dengan kita supaya bisa mengendalikan harga. Yang penting barangnya tersedia. baik, itu Nah, dia. mungkin itu penjelasan kita kepada kerja. Semoga kita optimis bisa melewati Ya. situasi. Itu dia, tetap membangun rasa optimisme dan semangat ya dalam menjalani ke dunia kerjaan begitu ke depan untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Baik, Ibu Dita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Sama-sama, Anda Mas berikan untuk Bas. pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Dita. Salam sehat.